transformasi adalah perpindahan atau pergeseran semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Nah, dari translasi yaitu translasi pada fungsi linear dengan rumus x aksen sama dengan x ditambah a dan y aksen sama dengan y ditambah b. Di sini kita memiliki contoh soal. Diketahui fungsi linear y sama dengan x dikurang 1. Tentukan persamaan garis hasil transformasi oleh translasi t sama dengan 1,2. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus menulis terlebih dahulu diketahui. Di sini kita mengetahui bahwa a itu sama dengan 1 dan b itu sama dengan 2. Dengan fungsi y sama dengan x dikurang 1. Maka kita akan mensubstitusi sesuai dengan rumus yaitu x aksen dikurang x aksen sama dengan x ditambah a. Maka di sini sama dengan x aksen sama dengan x ditambah 1. Kemudian x sama dengan pindah ruas x aksen dikurang 1. Kemudian rumus selanjutnya yaitu y aksen sama dengan y ditambah b. Maka y aksen sama dengan y ditambah 2. Y sama dengan pindah ruas y aksen dikurang 2. Kita sudah mengetahui di sini x dan y-nya. Maka kita akan mensubstitusi pada fungsinya yaitu y sama dengan x dikurang 1, di mana y yaitu y aksen dikurang 2 sama dengan x yaitu x aksen dikurang 1 dikurang 1. Y aksen dikurang 2 sama dengan x aksen dikurang 2. Maka y aksen min 2 pindah ruas menjadi x aksen dikurang 2 ditambah 2. Habis, maka hasil akhirnya yaitu y aksen sama dengan x aksen. Contoh soal yang kedua yaitu tentang translasi. Soalnya, diketahui fungsi kuadrat y sama dengan x pangkat 2 ditambah 9x. Persamaan garis hasil transformasi oleh translasi t sama dengan 8,1. Penyelesaiannya, diketahui a-nya itu 8 dan b-nya itu 1. Fungsi kuadratnya itu y sama dengan x pangkat 2 ditambah 9x. Nah, pertama kita masukkan dulu ke rumusnya yang ini. X aksen sama dengan x aksen sama dengan x tambah 8 menjadi x sama dengan x aksen dikurang 8. Begitu juga di bawahnya y aksen sama dengan y ditambah 1 menghasilkan y sama dengan y aksen dikurang 1. Kita masukkan ke fungsi kuadrat yang ini, y sama dengan x kuadrat ditambah 9x. Y yang ini kita turunkan ke sini, y aksen dikurang 1 sama dengan x aksen dikurang 8 kuadrat ditambah 9 x aksen dikurang 8. Pertama-tama kita selesaikan dulu yang x aksen dikurang 8 kuadrat. Cara seperti ini. X aksen dikurang 8 kuadrat menjadi x aksen dikurang 8 dan x aksen dikurang 8. X aksen dikali x aksen menjadi x aksen kuadrat. X aksen dikali min 8 menjadi min 8 x aksen. Min 8 dikali x aksen sama dengan min 8 x aksen. Min 8 dikali min 8 sama dengan 64. Kita bulatkan hasilnya menjadi x aksen kuadrat dikurang 16 x aksen ditambah 64. Nah, ini dia. Y aksen dikurang 1 sama dengan x aksen kuadrat dikurang 16 x aksen kuadrat ditambah 64. Ditambah 9 dikali x aksen sama dengan 9 x aksen. 9 dikali min 8 sama dengan min 72. Y aksen sama dengan x aksen kuadrat dikurang 7 x aksen. 7 x aksen ini dari min 16 x aksen ditambah 9 x aksen ditambah 64 dikurang 72 ditambah 1. 1 ini dari min 1 yang kita pindah ruaskan ke sini menjadi positif. Menjadi y aksen sama dengan x aksen kuadrat dikurang 7 x aksen dikurang 7. Oke, kita masuk ke dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan titik P, X, Y dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan skala. Maka P aksen dalam kurung X aksen, Y dengan menjadi X aksen dalam sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Seperti ini pemetaannya. P, X, Y mendapatkan bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Kita masuk ke contoh soal. Fungsi Y sama dengan X tambah 5 ditransformasikan secara dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya itu 3. Tentukan
maka X aksen sama dengan KX. X aksen sama dengan 3X. Mengapa jadi 3? Karena diketahui skalanya itu adalah 3. Lalu X ini kita tinggal luaskan ke kiri, maka menjadi X sama dengan 1/3 X aksen. Seperti itu juga di Y aksen. Y aksen sama dengan KY. Y aksen sama dengan 3Y. Kita tinggal luaskan jadi Y sama dengan 1/3 Y aksen. Kalau kita masuk ke soalnya itu Y sama dengan X tambah 5. Y ini diketahui yaitu 1/3 Y aksen. X-nya itu 1/3 X aksen tambah 5. Maka ini kita mengalihkan penyebutnya, maka 3 dibagi 3 itu habis, hanya tersisa Y aksen, dan seperti itu juga di X aksen. Dan 3 dikali 5 itu 50. Maka hasil transformasinya adalah Y aksen sama dengan X aksen ditambah 15. Kita masuk ke dalam dilatasi terhadap titik pusat A dalam kurung A, B. Misalkan titik pusat dalam kurung X, Y dilatasikan terhadap titik pusat A dalam kurung A, B dengan faktor skala K. Maka bayangannya adalah P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan rumus yaitu X aksen dikurang A sama dengan K dalam kurung X dikurang A. Kemudian Y aksen dikurang B sama dengan K dalam kurung Y dikurang B. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu jika menggunakan pusat A dalam kurung A, B dengan Y sama dengan X tambah 5, K nya itu 4, pusatnya itu 1,2. Kita masuk ke dalam rumus yang pertama, yaitu X aksen dikurang A sama dengan K dalam kurung X dikurang A. X aksen, nah A nya adalah 1, maka kita masukkan 1, yaitu X aksen dikurang 1 sama dengan K kali 4. Kemudian X dikurang A itu X dikurang 1. Kemudian X aksen dikurang 1, 4X kurang 4 itu dihasilkan dari 4X. 4 dikali X itu 4X. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu X aksen dikurang 1 ditambah 4. Ini 4-nya pindah ruas ke kiri, maka itu ditambah. Kemudian 4X. Kemudian itu X aksen ditambah 3 sama dengan 4X. Lalu X aksen pindah ruas ke kanan. Kemudian yang 4X, X-nya itu pindah ruas ke kiri. Sedangkan kita ada dijadikan penyebut, maka menghasilkan X sama dengan X aksen ditambah 3 bagi 4. Selanjutnya yang kedua yaitu Y aksen dikurang B sama dengan K dalam kurung Y dikurang B. Y aksen dikurang 2 karena B nya adalah 2. Kemudian K nya itu 4, Y itu berarti Y, B kemudian itu 2. Y aksen dikurang 2 sama dengan 4 kali Y 4Y, 4 dikali 2 itu 8. Maka Y aksen dikurang 2 ditambah 8. 8 itu dari sini tidak ke sini, maka dia plus sama dengan 4